Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep steganografi serta implementasinya. Sebelum saya masuk ke video, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi dengan NIM 240 170 158. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Maliku Saleh dengan prodi Teknik Informatika. Tanpa memperpanjang sesi perkenalan, langsung saja kita memasuki materi penjelasan dari video ini. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian dari steganografi. Steganografi merupakan sebuah teknik penyembunyian informasi ke dalam media lain, seperti gambar, audio, video, ataupun dokumen teks, tanpa mengubah tampilan luar dari media tersebut secara signifikan. Berbeda dengan kriptografi yang berfokus pada penyamaran isi pesan, steganografi justru menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri, sehingga orang lain tidak menyadari bahwa terdapat data penting di dalam media tersebut. Teknik ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, terutama saat data harus dikirim atau disimpan tanpa menarik perhatian. Dengan memanfaatkan media digital sebagai wadah, steganografi mampu mengintegrasikan pesan dengan sangat halus sehingga sulit untuk dideteksi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, kemudian kita akan membahas cara kerja steganografi. Cara kerja steganografi melibatkan 4 tahapan utama. Pertama, penyiapan pesan rahasia yang akan disembunyikan, baik dalam bentuk teks maupun berkas digital lainnya. Kedua, pesan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah cover media seperti gambar, audio, atau video yang berfungsi sebagai wadah penyisipan. Tahap ketiga adalah proses embedding, yaitu proses penyisipan pesan rahasia ke dalam media menggunakan algoritma tertentu seperti metode least significant bit atau teknik transformasi berbasis frekuensi seperti DCT dan DWT. Proses ini dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengubah tampilan atau kualitas media secara signifikan. Tahap terakhir adalah pembentukan stegomedia, yaitu media yang terlihat normal tetapi sebenarnya mengandung informasi tersembunyi. Untuk mengakses kembali informasi tersebut, digunakan proses extracting yang sesuai dengan metode yang dipakai saat penyisipan. Selanjutnya, kita akan membahas media dalam steganografi. Dalam steganografi, terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan sebagai tempat penyisipan pesan. Media yang paling umum adalah gambar, karena struktur pixel pada gambar memungkinkan penyisipan data tanpa menimbulkan perubahan visual yang signifikan. Teknik yang sering digunakan dalam media ini antara lain metode less significant bit, masking, atau transformasi berbasis frekuensi. Selain gambar, audio juga menjadi salah satu media yang sering digunakan. Data dapat disisipkan dalam sinyal suara menggunakan metode seperti echo hiding, phase coding, maupun LSB audio. Untuk kapasitas penyimpanan yang lebih besar, video menjadi pilihan ideal karena menggabungkan karakteristik gambar dan audio dalam satu media. Terakhir, terdapat media berbasis teks yang menyisipkan informasi melalui pola spasi, karakter khusus, atau struktur penulisan. Meskipun kapasitasnya relatif kecil, metode ini tetap digunakan pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan bentuk penyamaran yang sangat halus. Nah, kita akan masuk ke pembahasan dari data hiding. Data hiding merupakan teknik penyembunyian informasi ke dalam sebuah media digital tanpa menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas media tersebut. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menjaga kerahasiaan pesan, menyembunyikan keberadaan, serta melindungi informasi selama proses pengiriman melalui jaringan. Pada praktiknya, terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam data hiding. Metode pertama adalah less significant bit, yaitu teknik penyisipan data pada bit paling rendah dari pixel gambar atau sampel audio. Teknik ini sederhana namun sangat efektif karena perubahan yang terjadi hampir tidak dapat dilihat oleh manusia. Metode berikutnya adalah teknik berbasis transformasi seperti DCT atau DYT, di mana penyisipan dilakukan pada domain frekuensi. Pendekatan ini memberikan tingkat stabilitas yang lebih tinggi, terutama terhadap kompresi. Selain itu, terdapat metode masking dan filtering yang menyembunyikan data pada area tertentu dari media, sehingga penyisipannya menjadi tidak mencolok. Dengan keunggulan tersebut, data hiding banyak digunakan untuk menyembunyikan pesan kecil hingga menengah secara aman dan tidak terdeteksi. Implementasi data hiding telah digunakan secara luas dalam berbagai kebutuhan keamanan digital. Salah satu penerapannya adalah pada komunikasi rahasia.
di mana pesan penting disisipkan ke dalam media seperti gambar atau audio sehingga tidak mudah dikenali. Teknik ini banyak digunakan dalam operasi intelijen dan pengiriman data sensitif. Selain itu, data hiding juga dimanfaatkan untuk melindungi informasi pribadi. Misalnya, menyisipkan identitas atau mendata ke dalam sebuah dokumen digital. Pada proses pertukaran file melalui jaringan publik, teknik ini dapat digunakan untuk membuat sebuah file tampak seperti media biasa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam penyimpanan cloud dan proses backup, data hiding memberikan perlindungan tambahan dengan menyembunyikan data pada media tertentu agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Tidak hanya itu, teknik ini juga diterapkan dalam sistem keamanan jaringan seperti penyampaian sinyal atau peringatan tersembunyi yang tidak tampak secara eksplisit pada sistem. Nah, kemudian kita akan membahas dokumen marking. Dokumen marking merupakan teknik pemberian tanda atau identitas khusus pada dokumen digital yang bertujuan untuk memastikan keaslian serta melindungi dokumen dari pemalsuan. Teknik ini memungkinkan setiap dokumen memiliki identitas unik sehingga dapat dilacak apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dokumen. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis dokumen marking. Yang pertama adalah visible marking, yaitu tanda yang terlihat secara langsung seperti watermark berbentuk teks atau logo. Teknik ini mudah dikenali dan sering digunakan pada dokumen umum. Jenis kedua adalah invisible marking, yaitu tanda yang tidak dapat dilihat oleh pengguna, biasanya karena disisipkan menggunakan teknik steganografi. Marking ini lebih sulit dihilangkan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat. Selain itu, metadata marking juga digunakan untuk menyisipkan informasi tertentu pada metadata dokumen sehingga dapat digunakan untuk keperluan verifikasi dan identifikasi. Secara keseluruhan, dokumen marking memberikan lapisan keamanan tambahan untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen digital. Dokumen marking telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor untuk meningkatkan keamanan dan memastikan keaslian dokumen digital. Pada dokumen resmi pemerintah, watermark digunakan pada surat keputusan, sertifikat, serta dokumen kependudukan untuk mencegah pemalsuan dan duplikasi ilegal. Pada sektor perbankan dan keuangan, dokumen marking diterapkan pada laporan keuangan, invoice, dan slip transaksi untuk melindungi informasi sensitif dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, teknik ini digunakan pada ijazah, transkrip nilai, maupun sertifikat pelatihan agar keaslian dokumen dapat diverifikasi secara mudah. Di lingkungan perusahaan, dokumen marking membantu dalam pelacakan dokumen internal seperti kontrak, proposal, dan dokumen kerja lainnya. Teknik ini memungkinkan perusahaan mengetahui sumber kebocoran apabila dokumen tersebut tersebar tanpa izin. Selain itu, penerapan dokumen marking juga penting dalam perlindungan hak cipta, misalnya melalui watermark pada foto, jurnal, dan e-book untuk menjaga orisinalitas serta kepemilikan karya digital. Nah, pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan kita tadi. Sebagai kesimpulan, steganografi merupakan teknik keamanan informasi yang berfokus pada penyembunyian pesan di dalam media digital, sehingga keberadaan informasi tersebut tidak tampak oleh pengguna umum. Dua konsep utamanya yaitu data hiding dan dokumen marking, memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan serta keaslian data. Data hiding merupakan untuk menyembunyikan informasi sensitif melalui media seperti gambar, audio, atau video, sehingga proses komunikasi dapat berlangsung dengan aman. Sementara itu, dokumen marking diterapkan untuk melindungi dokumen dari pemalsuan dan memungkinkan proses pelacakan apabila terjadi penyalahgunaan dokumen. Dengan berbagai penerapannya, steganografi menjadi salah satu teknologi yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan keamanan digital saat ini, serta memberikan lapisan perlindungan tambahan tanpa mengubah bentuk asli media yang digunakan. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. See you, bye-bye.